Korban bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera akan mendapat bantuan dari pemerintah. Selasa kemarin, tanggal 30 Desember 2025, sejumlah menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, dan kepala daerah melakukan rapat koordinasi membicarakan pemulihan bencana Sumatera. Salah satu laporan yang disampaikan oleh Menteri Sosial adalah terkait dengan bantuan finansial atau keuangan untuk masyarakat korban bencana. Menteri Sosial mengatakan masyarakat akan mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat hingga mendukung proses pemulihan bencana. Mensos juga mengatakan masyarakat akan menerima bantuan lauk pauk sebesar Rp15.000 per hari untuk setiap orang. Untuk memberikan dukungan 3 bulan pertama saat berada di utara atau di hunian tetap, kita memberikan bantuan 450.000 orang, Rp450.000 per orang per bulan. Per orang per bulan selama 3 bulan. Jadi per hari ya, per harinya Rp15.000, per bulannya Rp450.000 per orang kali 3 bulan. Kalau mengandaikan satu keluarga misalnya 4 orang, berarti satu bulannya untuk membeli lauk pauk, ini hanya untuk membeli lauk pauk sebesar 1,8 juta kali 3 bulan. Sudah tepatkah langkah pemerintah tersebut? Lalu bagaimana pengawasan dan mekanisme pelaksanaannya? Kita akan langsung membahasnya pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda yang sudah hadir di studio bersama saya. Di sebelah kanan saya sudah ada pengamat kebijakan publik, Pak Rian Nugroho. Selamat malam, Pak Rian. Malam, saya selalu selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Pak Rian. Di sebelah Pak Rian juga ada wanita cantik nih yang sudah bergabung bersama kita, ada pengamat sosial Mbak Devi Rahmawati. Selamat malam, Mbak Devi. Malam, Mbak. Selamat tahun baru, sehat, Mbak? Sama-sama, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selain dua narasumber yang bergabung bersama saya di studio, kami juga sudah terhubung pemirsa bersama dengan Bupati Gayo Lues, Pak Suhaidi. Selamat malam, Pak Suhaidi. Selamat malam. Selamat malam. Sehat ya Pak Suhaidi? Sehat Bu, sehat Bu. Alhamdulillah. Sehat. Baik, selain itu juga kami sudah terhubung pemirsa bersama dengan Pak Abdul Mohari, Kepala Pusat Data dan Informasi Komunikasi BNPB. Selamat malam, Pak Abdul Mohari. Selamat malam, Mbak Fena. Sehat ya, Pak Abdul? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita awali terlebih dahulu ke BNPB, Pak Abdul Mohari. Pak, ini kan kemarin ada rapat koordinasi yang digelar untuk kemudian mempersiapkan bantuan yang akan diberikan bagi para korban bencana di Sumatera. Skema atau mekanismenya nanti akan seperti apa, Pak Abdul? Ya, kami dari BNPB mengambil satu contoh dari dukungan yang kita berikan kepada masyarakat yang nanti tidak akan tinggal di Huntara. Jadi saudara-saudara kita yang kehilangan rumah, yang rumahnya rusak berat, ini ada 2 opsi, itu untuk di Huntara yang baru saja dilihat oleh Bapak Presiden tadi pagi di Aceh Tamiang, dan juga ada saudara-saudara kita yang tidak mau di Huntara. Nah, yang tidak akan tinggal di Huntara ini, itu skemanya berupa dukungan dana tunggu hunian. Dana tunggu hunian ini lebih kurang mungkin dana untuk kontrak rumah atau tinggal sementara dengan keluarga, sahabat atau tetangga dan seterusnya. Ini besarnya Rp600.000 per kakak per bulan. Ini dalam tahap pertama juga akan diberikan selama 3 bulan. Ini khusus untuk mereka yang tidak akan di Huntara. Jadi ada yang sudah menyatakan akan di Huntara, itu ditetapkan oleh Bupati. Kemudian juga yang ada yang tidak di Huntara, ini akan kita berikan dana tunggu hunian sebesar Rp600.000 per kakak per bulan. Nah, ini sudah berjalan proses penyalurannya, proses pencairannya. Ini dengan mekanisme validasi dari data yang dikirimkan oleh Bupati. Jadi Bupati dan Wali Kota ini mengirimkan data calon penerima manfaat by name by address. Kemudian dari pihak pemerintah dan Bank Himbara yang menyalurkan itu akan jemput bola dengan membawa data Dukcapil dari Kemendagri yang nanti verifikasinya ini masyarakat ini yang
mungkin saja kehilangan KTP, mungkin saja kehilangan KK, ini kita akan menggunakan data biometrik dari Dukcapil. Jadi pihak bank dan pihak kecamatan, kelurahan akan membawa perangkat biometrik seperti perangkat sidik jari dan seterusnya terhubung dengan database kependudukan. Kalau bersangkutan nama sama, kemudian foto sama, secara otomatis uang yang sudah kita taruh di rekening sesuai nama by name by address di SK Bupati itu akan bisa langsung dicairkan. Jadi mekanisme verifikasinya ini langsung menggunakan data Dukcapil, Mbak Vena, sehingga ini akan memperingkas proses administrasi di level bawah, di level teknis nantinya, sehingga masyarakat tidak perlu membawa persuratan-persuratan kependudukan karena mungkin juga ini sudah hilang, rusak dan seterusnya. Kita lakukan validasi biometrik dan kalau itu cocok, anggaran langsung turun, Mbak Vena. Oke, saya mau langsung ke Pak Bupati untuk meresponnya. Pak Bupati, ini kan Anda juga kemarin hadir ya dalam rapat koordinasi kemarin dan juga mendengarkan begitu bagaimana kemudian skema dan juga mekanisme nanti pembagian bantuan tersebut menggunakan data Dukcapil. Bagaimana kemudian kondisinya di Kabupaten Gayo Lues saat ini? Baik Ibu. 35 hari pasca terjadinya banjir bandang di Gayo Lues dan Aceh secara umum Sumatera, tentunya apa yang disampaikan oleh Bapak dari BNPB tadi bahwa itu benar, kita sekarang ini sudah fokus kepada data hunian sementara dan huntap. Memang betul mekanismenya ada dua, yang rusak berat tentu ini akan kita siapkan satu hunian sementara atau DTH, dana talangan harian untuk keluarga yang tidak menerima huntara. Tetapi persoalannya barangkali untuk di Kabupaten Gayo Lues ini ada sedikit perbedaan karena ada 22 desa, itu desanya kita sudah rencanakan untuk dilakukan relokasi karena desanya itu sudah hilang terbawa oleh arus sehingga seluruh KK yang ada di desa tersebut kita bangunkan huntara, hunian sementaranya, baru nanti kita berproses untuk hunian tetapnya. Jadi kita untuk Kabupaten Gayo Lues tadi untuk huntara saja sudah kita kirimkan lebih dari 3.000 KK ke BNPB dan untuk 500-an KK untuk yang kita usulkan menerima DTH gitu, Pak Desi. Oke, mungkin bisa langsung direspon oleh Pak Abdul Muhari. Pak Abdul, ini kalau datanya untuk di Kabupaten Gayo Lues seperti itu ada perbedaan di 22 desa yang akan direlokasi. Bagaimana kemudian pemerintah dan juga BNPB menyiapkan untuk bisa mengakomodir semuanya? Ya, kita akan akomodir, tidak ada masalah itu. Jadi semua yang diusulkan oleh Bupati, nanti untuk yang diusulkan sebagai huntara, nanti kita akan sama-sama Pak Bupati melihat lahan yang disiapkan oleh pemerintah daerah, status lahannya clean and clear, cukup untuk mengakomodasi jumlah masyarakat yang disiapkan untuk menerima huntara akan segera kita bangun. Pada prinsipnya ini berapapun yang diusulkan oleh pemerintah daerah akan kita akomodasi, Mbak Vena. Oke, itu kan soal huntara, huntap dan juga soal tadi membahas mengenai jaminan hidup selama 3 bulan ya. Tapi ini kan dalam rapat koordinasi juga membahas bukan jaminan hidup, ini berbeda. Jaminan yang diberikan selama 3 bulan. Ini diberikan oleh Kementerian Sosial. Ini berbeda lagi. Yang kami berikan adalah dana tunggu hunian karena ada sebagian masyarakat ini tidak mau dihuntara. Ini berkaitan dengan tempat tinggal, berkaitan dengan hunian. Bagi mereka yang memang tidak punya tempat untuk tinggal sementara, maka kita akan bangunkan huntara. Jumlahnya berapapun yang diusulkan oleh pemerintah daerah, maka kita akan akomodasi. Untuk mereka yang tidak mau tinggal di huntara, karena mungkin alasan lokasi, ada tempat ekonomi yang jauh dari calon lokasi huntara misalkan, ini diberikan dana tunggu hunian, gunanya untuk mengontrak rumah, untuk tinggal sementara dan lain, bukan untuk jaminan hidup. Ini berbeda. Ya, jaminan hidup nanti diberikan oleh Kementerian Sosial. Saya mau kembali ke Bapak Bupati. Ini akan diakomodir tentunya oleh BNPB, tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdul Muhari. Kalau dari Anda Pak Bupati, adakah kemudian yang ingin disampaikan lagi kepada Pak Abdul Muhari? Ya, barangkali Pak Muhari terkait dengan data yang sudah kita sampaikan
beberapa hari yang lalu, ini adalah data sementara. Karena untuk Kabupaten Galuas sendiri itu masih ada beberapa desa lagi yang saat ini belum bisa kita akses karena jalan menuju desa tersebut masih putus total. Walaupun untuk logistik kami pastikan mereka tidak kelaparan karena sudah ada beberapa penerbangan melalui helikopter yang langsung mengirimkan bantuan-bantuan logistik ke desa-desa kita yang masih terisolir pada saat ini. Jadi data yang kami kirim per hari ini itu adalah data sementara, baik itu data hunian sementara ataupun untuk DTH-nya Pak Muhari. Demikian Pak Maring. Oke, silakan Pak Abdul Muhari. Iya, tidak hanya di Gayo Luas ya, Mbak Vena, Pak Bupati. Kita sangat memahami bahwa untuk melakukan pendataan secara lengkap itu pasti akan butuh waktu. Sehingga saat ini berapa data yang sudah masuk ke Bupati itu di SK-kan dulu, disampaikan kepada kami, proses kita lakukan, baik itu Huntara maupun DTH. Nanti masuk lagi data dari kecamatan lain, di SK-kan lagi, ini masuk dalam tahap 2 yang jumlahnya sama, periodisasinya sama, dan untuk DTH sama-sama 3 bulan dari Desember, Januari, Februari. Meskipun misalkan nanti datanya baru terkumpul di akhir Januari, misalkan tetap masyarakatnya akan mendapatkan 3 bulan dari Desember, Januari, Februari. Demikian juga dengan Huntara, ini juga akan bertahap karena di setiap kejadian bencana BNPB tidak menangani satu ini saja. Pasti yang namanya pendataan itu akan butuh waktu. Apalagi pendataan yang sifatnya bottom up dari lingkup desa naik ke kecamatan divalidasi baru diserahkan ke Bupati. Ini akan beberapa tahap, kami sangat memahami itu. Tetapi berapa data yang masuk sekarang itu kita proses supaya masyarakat yang sudah ada datanya bisa segera mendapatkan haknya, Mbak Pena. Oke, Pak Bupati? Ya, Bu. Oke, sudah cukup. Baik, saya mau ke Pak Rian kalau begitu. Pak Rian, melihat saat ini upaya pemberian bantuan yang tengah dilakukan dan digencarkan, disalurkan oleh pemerintah saat ini, seperti apa menurut Anda? Pertama gagasnya bagus, tapi yang perlu kita perhatikan di dalam tata kelola Indonesia, governance ya, dengan sistem yang udah desentralisasi, mungkin ke depan perlu dipikirkan bahwa harus ada mekanisme di mana yang bekerja itu pemerintah daerah, bukan pusat. Jadi nanti ada kesan bahwa pemerintah pusat tuh pengen menjadi, maaf ya, sinterklas lah gitu ya. Harus ada koordinasi. Jadi kita harus berlatih bagaimana membantu setiap pemerintah daerah untuk menjadi tim yang menyalurkan bantuan, bukan cuma melihat saja. Ini kan semua dari pusat gitu kan ya. Nah sementara daerah hanya melihat saja. Padahal sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 18 kita itu kan sudah negara yang ditata secara desentralistik. Ini yang perlu kita tahu lagi supaya mungkin sekarang nggak bisa atau terlalu cepat, tapi kalau bisa udah dimulai. Bagaimana pemerintah daerah itu juga jadi bagian inti dari penyaluran perbaikan tadi. Kedua, berhubungan dengan namanya pembangunan perumahan tadi. Saya kira ini yang nampak terasa ya, ini bagus, semuanya bagus lah gitu loh. Yang terasa adalah ini seperti yang bekerja pusat semua gitu loh. Daerah itu seperti terima jadi gitu loh. Sehingga nanti hero-nya pusat gitu loh. Bu ya janganlah. Jadi harus dibuat sebuah governance yang lebih seimbang. Karena ini yang nanti yang mendapatkan penghargaan adalah dua-duanya. Pemerintah pusat, provinsi, dan Kapkot. Sekarang rasanya ini seolah-olah pemerintah provinsi Kapkot itu di-neglect sehingga ya kau lihat saja lah, kau terima jadi aja lah. Boleh-boleh saja, tapi ini tidak sehat di dalam tata kelola negara yang baik. Oke, saya mau ke Mbak Devi. Mbak Devi, kalau dari perspektif sosial, Anda melihat langkah bantuan yang digencarkan oleh pemerintah seperti apa? Ya, menarik bagaimana pemerintah memahami bahwa bantuan itu bukan garis finish. Tapi yang namanya bantuan itu adalah proses tangga. Kalau hari ini menyelamatkan, maka besok memulihkan di hari-hari berikutnya adalah membangun. Dan ini menarik bagaimana sekarang kita punya model bukan hanya membangun hunian baik itu yang sementara ataupun tetap, tapi ada biaya perabotan, lalu kemudian per orang, per individu itu sehari dihitung 15.000 dikali 3 kali kalau nggak salah. Jadi sebulan tuh masing-masing kepala dapat 450.000 dan sebagainya. Ini baik. Kenapa? Karena pertama adalah
Kalau dengan adanya bantuan tadi, masyarakat bisa terhindar dari praktek bertahan yang menyesakkan. Karena dia dalam kondisi yang sangat mendesak, bisa jadi mohon maaf misalnya betulan ada aset apa jual atau malah terjebak hutang dan sebagainya. Dengan adanya bantuan pemerintah yang bertahap ini, yang artinya memahami betul bahwa bukan hanya keluarga yang dibantu, ketika misalnya ada, kalau tidak salah ada bantuan 3 juta untuk perabotan, ini bukan masalah perabotannya. Yang dibantu bukan hanya keluarga. Ketika ada biaya perabotan berarti ekosistem ekonomi di sekitar wilayah terdampak juga ikut bergerak. Nah, ini menurut saya sebuah model baru yang penting, yang mudah-mudahan tadi kalau memang betul berbasis data Dukcapil, maka harusnya potensi salah sasaran itu kemudian lebih minim. Sehingga artinya tidak akan terjadi potensi luka sosial. Luka sosial itu apa? Sederhana, jangan sampai ada daerah yang kemudian hujan bantuan gitu ya, karena bantuan semua jadinya ke sana, tapi ada yang kering bantuan padahal dia pun kemudian sebenarnya membutuhkan daerah ini. Jadi ini tinggal bagaimana koordinasi data di lapangan. Semua program ini sangat baik dan bahkan menurut hemat saya bisa menjadi contoh dan menjadi SOP kalau kemudian nanti ada potensi-potensi bencana yang memang kita tahu sendiri dikabarkan hidup di lokasi yang memang sangat subur tapi di sisi lain juga penuh tantangan. Oke, baik. Saya mau kembali ke Pak Abdul Muhari. Pak Abdul, ini kan ada juga seperti Kementerian Sosial yang juga tengah fokus untuk menyalurkan bantuan. Tapi sejauh ini koordinasi dengan kementerian lainnya termasuk Kementerian Sosial dengan BNPB seperti apa? Ya, untuk koordinasi bantuan ini sangat baik ya, dan kita selalu melakukan konferensi pers bersama lintas kementerian seperti yang hari Senin lalu kita lakukan di Halim, ada Mendagri di situ, ada beberapa menteri yang lainnya, dan dalam pelaksanaan menteri-menteri koordinator selalu turun ke lapangan dan memimpin rapat hampir mungkin 3 kali seminggu untuk mendapatkan laporan progres dari tiap-tiap kementerian yang melakukan dukungan, dan kami pastikan tidak ada dukungan yang tumpang tindih lintas kementerian. Itu tadi yang saya sampaikan, misalkan dari BNPB untuk huniannya, kemudian dari Kementerian Sosial itu untuk jaminan hidup, kemudian ada uang perabot dan uang pemulihan ekonomi, namanya itu 5 juta 3 bulan, uang perabot 3 juta sehingga totalnya per kakak akan menerima 8 juta. Kemudian dari Kementerian Pendidikan juga ada tunjangan untuk guru terdampak, karena ini juga cukup penting karena kondisi guru-guru di wilayah terdampak ini juga harus kita perhatikan, karena keberlangsungan proses belajar mengajar di wilayah terdampak itu juga tergantung pada kesiapan guru sendiri dalam mengantisipasi hal-hal yang juga pada saat ini guru di wilayah terdampak juga menjadi korban misalkan. Dan ini selalu kita koordinasikan, dan satu data yang kita gunakan sebagai basis dalam pemberian bantuan ini adalah data Dukcapil yang kemudian diverifikasi dengan DTSEN dari BPS. Jadi ini saya kira koordinasi dan basis data bersama yang digunakan saat ini sangat baik, dan untuk pemulihan dari data catatan sipil pun ini di beberapa tempat yang kecamatan, kantor kecamatan juga terdampak dan lain-lain, Kemendagri sudah melakukan langkah cepat sehingga hampir di setiap kabupaten saat ini data Dukcapil itu sudah siap untuk digunakan untuk keperluan administrasi dari dukungan-dukungan sosial, bantuan-bantuan anggaran, baik itu yang sifatnya bersifat barang atau bangunan atau yang sifatnya dana langsung melalui rekening. Pun nanti dalam penyaluran rekening itu tidak lewat pihak manapun, tidak lewat kecamatan, tidak lewat kementerian, itu langsung pada rekening masing-masing warga penerima manfaat yang sudah ditetapkan oleh Bupati, yang kemudian tadi kita
verifikasi dengan data Dukcapil, Mbak Vena. Oke, koordinasi berjalan dengan baik bersama dengan kementerian lainnya, dan kita juga ingin membahas lebih dalam bagaimana kemudian kehidupan masyarakat pasca bencana dengan adanya bantuan yang saat ini tengah disalurkan oleh pemerintah. Tapi kami akan melanjutkan diskusinya usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau kembali ke Pak Bupati. Pak Bupati, ini setelah adanya bantuan yang tengah digencarkan oleh pemerintah, bagaimana kemudian kondisi di Kabupaten Gayo Lues saat ini? Ya, terima kasih. Sebenarnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, Bapak Presiden Prabowo, BNPB, dan semua lembaga kementerian yang sudah hadir memberikan bantuan di Aceh. Memang bantuan selama ini kita, karena masih dalam suasana darurat, tentu bantuan juga masih berupa logistik. Artinya pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi memastikan bahwa masyarakat kita yang terdampak oleh banjir bandang ini itu tidak mengalami kelaparan, dan itu sudah kita laksanakan. Dan alhamdulillah dipastikan untuk Gayo Lues sendiri dipastikan sudah aman untuk bahan logistik berkat bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, gitu, Pak. Kemudian tentunya untuk ke depan saya pikir ini akan berproses untuk pemulihan kondisi ekonomi masyarakat kita. Saya pikir sudah betul, sudah tepat langkah yang diambil oleh pemerintah pusat ketika masa darurat kita fokus kepada hunian, baik hunian sementara dan tetap, baru nanti kita beralih kepada fokus pemulihan ekonomi masyarakat. Dan bahkan dari Kementerian Pertanian, karena besar sekali dampak yang ditimbulkan oleh banjir bandang ini atas kerusakan lahan pertanian dan perkebunan, dan data ini semuanya sudah kita sampaikan kepada Kementerian Pertanian. Mudah-mudahan korban yang lahannya rusak ini akan segera bisa mendapat bantuan dari pemerintah pusat dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat kita, gitu, Mbak Desi. Oke, Pak Bupati, apa yang disampaikan oleh Pak Rian tadi ini juga menarik untuk bisa Anda respon. Bagaimana kemudian peran dari pemerintah daerah untuk kemudian menjadi inti dalam proses pembagian bantuan ini? Ya, saya pikir di pemerintahan kabupaten itu semuanya sudah ada kewenangannya, Pak Desi. Ada kewenangan pusat dan ada kewenangan provinsi. Kemudian untuk kewenangan daerah, kami pikir ini skemanya seharusnya barangkali bisa kita laksanakan dengan transfer keuangan daerah atau TKD, sehingga pemerintah daerah bisa lebih fokus tentunya di bawah pengawasan dan kontrol pemerintah pusat untuk menuntaskan atau merehabilitasi dan merekonstruksi sarana prasarana yang rusak akibat banjir bandang ini. Kemudian saya juga sepakat dengan Pak Rian terkait dengan kita juga harus berpihak kepada masyarakat daerah, kemudian pengusaha-pengusaha lokal, sehingga apapun program pemerintah pusat di daerah ini akan membawa efek positif, multi efek kepada untuk peningkatan ekonomi masyarakat kita, gitu, Mbak Ca. Pak Rian, silakan direspon. Sepakat. Jadi Pak Bupati ya, justru ini ruang bagi Pemda, terutama kepala daerah, untuk membuktikan bahwa dia mampu memanajemen ini bahkan di dalam kondisi krisis. Jadi jangan ragu-ragu untuk juga ikut menjadi bagian penting, karena tujuan desentralisasi adalah mendekatkan pelayanan kepada warga. Pusat penting, tapi Kapkot lebih penting lagi, karena yang punya rakyat itu, provinsi bahkan provinsi nggak begitu penting. Jadi saya kira mari kita berdayakan Pemda. Kedua, ada satu yang saya ingin highlight lagi, yang Pak sampaikan tadi, bahwa kalau bisa ada namanya itu asimetrik kebijakan untuk fiskal. Jadi katakanlah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh itu kalau boleh dalam 6 bulan ke depan, at least ya, itu para pebisnisnya, pelaku bisnisnya itu dibebaskan dari kewajiban pajak selama 6 bulan. Jadi kayak tax holiday lah, ada tax holiday untuk teman-teman investor asing, tapi ini boleh bagi yang menderita. Justru kalau boleh setahun. Nah, dengan demikian saya sarankan untuk Pak Purbaya ini ya, sebagai Menteri Keuangan, beliau mempertimbangkan ini dan bicara dengan Pak Presiden, karena namanya adalah, kalau ini bicara masalah tax insentif untuk investors, ini adalah tax untuk namanya empathical tax empati untuk para pebisnis ini. Kenapa? Karena nggak bisa lagi. Mereka harus terlanjur rugi, termasuk misalnya bagaimana agar dari bawah ya, PBB untuk petani, habis pertanian itu dihapus semuanya. Kemudian semua pajak daerah itu
ditiadakan tapi disupport oleh pajak pusat. Kemudian pajak-pajak yang sifatnya pajak korporasi, pajak untuk individu itu juga mulai dipikir lagi. Setidaknya selama setahun ke depan. Dan ini adalah model yang tidak pernah kita gunakan selama ini padahal kita tahu itu diperlukan. Nah, yang ketiga adalah tadi dikatakan oke, kita perlu data dan macam-macam. Saran saya kita masih dalam kondisi katastrofikal. Dalam kondisi katastrofikal, at least 3 bulan setelah kondisi bencana ini, pendekatan pertama bukan pendekatan birokrasional, bukan pendekatan administrasi, bukan data dulu, tapi pastikan mereka survive. Siapa core-nya? BNPB. BNPB misalnya membuat banyak dapur bersama. Jadi bukan bagi uang dulu, tapi dapur bersama. Kan ada perumahan yang hunian yang sementara tadi kan. Jadi approach pertama adalah pendekatan katastrofikal. Kemudian baru pada level ketiga baru masuk administrasional. Karena level kedua adalah level memberdayakan mereka di situ. Nah ini prosedur ini yang jarang diajarkan di teman-teman public policy karena bisa public policy sifatnya adalah administrasi, diputuskan, dibuat, laksanakan. Kondisi emergency. Jadi saran saya kita pakai deh yang namanya model teori yang berbeda gitu loh. Karena ini teorinya nggak cocok untuk teori kondisi katastrofal kayak gini ini. Oke, baik. Mbak Devi, kalau kita lihat kan dengan kondisi warga yang terdampak bencana ini banyak kehilangan rumah, kehilangan tempat pekerjaan dan lain sebagainya. Dengan adanya bantuan ini, apakah bisa kemudian membangun semangat warga lagi? Ya, kalau kita belajar dari negara superpower gitu ya, yang sangat kaya dan sangat kuat Amerika Serikat dalam bencana Katrina misalnya, itu juga menunjukkan bahwa ketika bencana alam tidak dikelola dengan sangat baik, maka bisa berubah menjadi bencana sosial, konteks Amerika. Bahkan negara paling hebat sekalipun juga mengalami tantangan yang luar biasa. Belajar dari sana, saya melihat pemerintah justru sudah mampu membangun sesuatu yang kita percaya bahwa pertama adalah secara pengalaman dunia globalnya adalah ketika bencana alam menghancurkan bangunan, yang ingat yang hancur itu bukan soal bangunannya, tapi ikatan sosialnya, tercerai berai, ada yang terpisah dan sebagainya. Oleh karenanya pilihan untuk membangun terlebih dahulu keluarga gitu ya dengan adanya hunian sementara dan segera ada hunian tetap itu sangat penting karena pada dasarnya social attachment manusia itu sangat terguncang bukan persoalan fisiknya yang terluka ketika secara mental dia tercerabut dari ikatan keluarganya, ikatan lingkungannya, orang-orang yang dulu saya menyapa bersama di pagi hari bahkan bisa menitipkan anak di tetangga dan sebagainya itu semua hilang begitu saja dalam waktu singkat karena bencana. Nah, pembangunan ini menjadi sangat penting, mengembalikan lagi ekosistem tersebut. Dan tadi sebagaimana yang saya sampaikan, negara maju saja bisa terseok-seok dengan sumber daya materi yang begitu luar biasa. Kenapa kita selalu berhasil melewati berbagai tantangan? Karena kita punya mesin sosial yang namanya gotong royong. Ini yang paling menarik. Kalau kemudian ada pertanyaan, kenapa begitu banyak sekali yang turun? Inilah menariknya Indonesia. Karena setiap elemen itu akan mengisi apa yang belum diisi oleh elemen lainnya. Oke, bahu-membahu begitu ya? Itu satu praktik yang di negara-negara yang sangat individualistik, mereka tidak menemukan itu. Dan mereka tidak punya refleks sosial itu. Kalau kita semua bergerak, semua membantu. Nah ini pentingnya kalau saya kemarin beberapa kali bolak-balik Aceh juga dan Sumatera Utara. Bagaimana saya melihat negara misalnya diwakili oleh ada satu gotong royong yang luar biasa, ada K3I kepolisian yang dia punya sampai data ke sektor yang jangkarnya data BNPB tapi kemudian diisi oleh teman-teman swasta dengan dashboard tilikannya itu free bisa dipakai, lalu teman-teman relawan-relawan seperti Siap Gerak dan sebagainya yang hadir untuk selalu membantu update data sehingga tadi tujuannya sederhana. Keroyokan ini, jamaah ini dalam rangka memastikan tidak ada satupun yang tertinggal atau tadi ada potensi yang semestinya nggak dapat bantuan malah kemudian mendapatkan bantuan. Oke, luar biasa ya kalau kita lihat bagaimana kemudian bantuan ini juga bisa mengembalikan kepercayaan diri dan juga semangat para warga korban yang juga terdampak. Saya mau kembali ke Pak Bupati. Pak Bupati, Anda kan kemarin juga hadir dalam rapat koordinasi dan apakah juga dijelaskan begitu mengenai data, mengenai pengawasan dalam proses pembagian bantuan yang akan dilakukan dan tengah dilakukan oleh pemerintah saat ini. Bagaimana pengawasannya Pak Bupati?
Ya, saya pikir kemarin dalam rapat bersama DPR dan beberapa kabinet yang hadir kemarin, saya pikir skemanya insya Allah akan jelas. Kemudian kemarin dalam rapat tersebut ada beberapa hal yang kita sepakati terkait skema. Walaupun demikian, tim nanti akan melapor terlebih dahulu kepada Bapak Presiden untuk dimintakan semacam ada peraturan terkait yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, apakah itu baik Perpres maupun Impres untuk rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan banjir bandang di Provinsi Aceh ini khususnya gitu, Mbak. Saya pikir kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh lembaga kementerian kemarin, saya pikir tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Sejauh barangkali tentu didukung oleh data yang akurat sehingga pemerintah pusat juga bisa lebih fokus sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca banjir bandang di Aceh ini gitu, Mbak. Oke, kita juga ingin tahu Pak Bupati, bagaimana kemudian respon dari warga di Kabupaten Gayo Luas setelah mengetahui akan ada bantuan yang diterima oleh warga di sana? Ya tentu ini masyarakat Kabupaten Gayo Luas cukup berterima kasih kepada pemerintah pusat. Jadi logistik mereka aman pada masa darurat kemarin. Kemudian kita sekarang sedang berproses untuk menyiapkan hunian sementara yang tidak masuk di dalam hunian sementara. Kemudian diberikan dana tunggu hunian. Kemudian setelah itu kita berproses untuk membangun rumah permanen saudara-saudara kita yang terdampak. Tentu ini saya yakin secara psikologis juga mereka akan kembali bersemangat karena masyarakat kita itu ternyata tidak sendiri gitu, karena pemerintah pusat sudah membuktikan bahwa mereka serius untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap perusahaan baik infrastruktur maupun kerusahaan ekonomi masyarakat kita gitu, Bapak. Oke, Mbak Devi, ini kalau kita dengar dari pernyataan Pak Bupati bahwa warga di Kabupaten Gayo Luas merasa tidak sendiri begitu setelah mengalami situasi bencana, setelah adanya bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah. Inikah juga merupakan efek dari langkah yang dilakukan pemerintah atau sebetulnya memang ini yang paling dibutuhkan oleh warga di sana? Nah, inilah dia tadi kenapa kemudian negara yang dengan kelapangan hatinya merangkul semua elemen masyarakat, swasta, filantropi, kampus, setahu saya kami sendiri juga di kampus diorkestrasi dengan sangat baik oleh Kemenristek-Dikti. Sedikitnya ada 88 kampus yang hari ini jalan terus. Kenapa? Kita harus memastikan bahwa teman-teman yang di daerah bencana tidak masuk dalam jerat bencana berkepanjangan berikutnya. Karena tadi ekonomi kemudian jadi lumpuh. Nah, ada banyak hal yang kemudian tidak hanya harus berhenti dalam konteks bangunannya. Negara udah bangun nih, kemudian atapnya dan sebagainya. Mengisinya, karena bagaimana memastikan misalnya air di sana itu bisa cepat diminum misalnya. Nah, itu teman-teman kampus, UI, Undip dan sebagainya tuh turun untuk memastikan ada alat-alat dan sebagainya. Belum lagi yang kemudian dengan menawarkan teknologi bagaimana dengan benda yang ada itu bangunan bisa berdiri secepatnya seperti itu. Nah, jadi ini satu model yang menurut saya kita boleh percaya diri Indonesia. Kita bahkan bisa menularkan SOP ini ke banyak negara lain dalam hal ini. Karena bergerak bersama ini membuat percepatannya menjadi lebih baik. Di tengah-tengah ramalan bahwa akan ada potensi bencana lain di negara ini. Nauzubillah min zalik. Tapi artinya penting sekali bahwa jangan sampai masyarakat lumpuh secara mental. Karena tadi dia merasa sendirian. Kesepian adalah penyakit sosial yang paling membunuh. Ketika selalu ada shift yang datang, baik itu teman-teman LSM, pemerintah dari semua elemen berkali-kali untuk hadir dengan tim A, B, C, D, E dan seterusnya, itu betul-betul memberikan kekuatan karena di lapangan Mbak yang menjadi relawan bahkan adalah teman-teman yang menjadi korban juga. Karena mereka tahu bahwa ada yang megang tangan mereka, memeluk bahu mereka untuk yuk sama-sama kita perbaiki. Nah, ini satu model yang sangat indah menurut saya dalam menghadapi potensi-potensi apapun ke depan. Oke, korban bantu korban begitu ya Mbak Devi. Pak Rian, kalau dari sisi kebijakan publik, apa kemudian rekomendasi Anda untuk kemudian membantu masyarakat yang terdampak bencana? Apa yang perlu dilakukan? Tapi ditahan nanti, kami akan jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Pertanyaan menggantung saya untuk Pak Rian tadi. Pak Rian, kita bicara ke depan ya Pak ya. Kita ingin proses percepatan pemulihan pasca bencana bagi warga yang terdampak ini bisa cepat begitu. Rekomendasi apa dari sisi kebijakan publik yang bisa Anda berikan untuk mempercepat pemulihan pasca bencana? Pertama, saya sepakat dengan Mbak Devi, banyak hal sepakat saya tadi. Nah, tapi yang paling penting ketika kita berpikir ke depan, kita jangan berpikir parsial, tempel-tempel gitu, bikin rumah gitu. Menurut saya justru kebijakan yang dibuat sekarang adalah hunian kan ya. Dibuatlah namanya klaster-klaster hunian, yang itu tidak rumah-rumah tempel tadi. Saya sebut rumah tempel. Tapi lah kalau dikatakan di Padang dibuat sebuah klaster hunian yang itu berbau nafas Padang. Dibuat sekaligus saja. Kemudian ada namanya itu atapnya itu pakai yang namanya itu panel surya. Jadi itu mandiri. Jadi yang namanya sebuah kejadian tragedi itu menjadi ruang untuk perubahan ke depan. Bahkan kalau perlu ya, ini jadi proyek nasional pembangunan infrastruktur baru per klaster. Tapi jangan banyak impor, misalnya untuk yang namanya itu lempeng surya beli kepada land. Kemudian untuk yang namanya bat besi, beli di Krakatau Steel yang lain-lain. Nanti yang bangun siapa? Teman-teman lokal itu, kontraktor lokal. Jadi ini harus diorkestrasi. Bayangan saya, kebijakan kita ini masih belum orkestrasional, masih sempal-sempal. Terutama yang kunci adalah bagaimana menyiapkan hunian bagi saudara kita yang kena bencana ini for the next at least 10 years. Jadi pertama sekarang, pikirkan ini PU sama Kementerian Perumahan Rakyat ini Pak Marwara sama Pak Fahri Hamzah ini. Siapkan bagaimana hunian klaster-klaster. Kalau perlu itu bukan desa lagi, desanya kan udah bubar toh. Mungkin gabungan desa-desa baru. Dan dengan demikian, desain rumahnya, desain yang tradisional. Kenapa? Kelak itu menjadi pusat-pusat destinasi pariwisata dan kebanggaan kultural. Hidup lagi. Dan mereka dihidupkan sebagai sebuah revitalisasi bukan hanya dari bencana, tapi revitalisasi kultural, psikologikal. Jadi ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan juga memperbaiki dari nol. Sambil ada ingatan-ingatan. Jadi setiap desa itu kalau perlu yang dibuat tadi, itu ada sebuah prasasti. Siapa yang meninggal, siapa yang bekerja. Jadi itu everybody being taken account gitu loh. Semua dihitung. Dan ini menjadi sebuah peringatan bahwa ini adalah Indonesia kita. Indonesia yang Pancasila tadi. Gotong royong kan. Kebersamaan. Lah kebersamaan udahlah. Kita berpikir apa? Yang namanya orkestrasi. Nah orkestrasi itu saya kira ini kita belum punya. Kita baru yang namanya punya statement-statement, bantuan-bantuan. Bagus, bagus. Tapi kita perlu orkestrasi karena kita yang Mbak sampaikan tadi, what next? This is what next. What next kita adalah hunian. Jadi katakanlah rumah model gadang, kemudian di atasnya ada panel surya, kemudian listriknya mandiri, dan kemudian mereka dibantu bagaimana supaya operator seperti Telkomsel dan lain-lain internet ke situ. Yang lainnya berjalan. Kalau perlu satu komplek tadi itu disuplai oleh gas, yang itu gasnya nggak pakai tabung, tapi pakai yang namanya selang itu. Jadi menjadi percontohan baru di Indonesia bahwa we can make something different. Dan ini tantangan loh. Saya tantang pemerintah kenapa bisa. Nah, masalah adalah mau apa tidak. Nah kalau gitu kita serahkan challenge ini kepada pemerintah dan kita yakinlah Pak Prabowo itu pasti bisa lah karena beliau kan seorang decisif kan. Nah tergantung siapa orkestratornya. Orkestratornya bukanlah seorang yang mahir berbicara. Tapi yang diam mungkin diam tapi bisa mengorkestrasikan, mengajak semua orang itu. Dan semua orang nggak ada yang left behind. Baik itu pemerintah, tentara lah, LSM lah yang namanya kampus itu ya. Everybody take account. Dengan demikian kelak kita punya satu tugu besar di 3 provinsi tadi. Inilah tugu peringatan bahwa kita pernah bekerja dan berjaya. Oke, baik saya mau kembali ke Pak Bupati. Pak Bupati, ini kan bantuan hunian ini telah digencarkan saat ini. Yang jadi pertanyaan Pak Bupati, apakah ada program dari pemerintah daerah yang tengah disiapkan untuk mengakomodir mata pencarian warga yang telah hilang akibat pasca bencana? Ya, sebelumnya Mbak saya sepakat dengan Pak Rian bahwa kejadian bencana ini juga pasti ada hikmahnya. Salah satu hikmah yang bisa diambil oleh pemerintah daerah bagi kami di Gailuas adalah ini kesempatan pemerintah daerah untuk menata kembali terutama pemukiman-pemukiman. Karena di Gailuas sendiri itu banyak kali desa-desa yang lokasinya di bantaran sungai gitu. Tetapi pasca bencana ini makanya kita sudah sepakat dengan Prokopimda bahwa untuk 22 desa tersebut ini akan kita relokasi, kita carikan lahan-lahan yang mereka lebih aman dan nyaman.
Apalagi saya sepakat betul, apalagi kita bisa bangunkan desa yang baru, model barangkali yang lengkap fasilitasnya seperti yang disampaikan oleh Pak Rian, tentu ini sangat kami dukung Pak Rian. Terima kasih Pak Rian. Kemudian untuk bantuan yang kebijakan yang kita ambil hari ini adalah tentu saya sudah sampaikan beberapa kali berdisi bahwa pemerintah daerah yang tidak mampu itu bukan penanganan darurat. Penanganan darurat saya pikir sejauh masih ada logistik, bantuan beras dari Bappenas, kami pikir untuk mendistribusikannya tentu kami masih mampu berkat dibantu oleh TNI dan Polri tentunya. Tetapi yang paling berat bagi kami adalah bagaimana merehabilitasi dan merekonstruksi pasca kerusakan yang ditimbulkan oleh banjir bandang ini. Kemudian untuk Kementerian Pertanian, kemarin kita juga sudah sampaikan bahwa karena luasnya lahan yang rusak yang disebabkan oleh banjir bandang ini, tentu kalau mereka ini untuk penanam padi, saya pikir tidak mungkin bisa tahun ini kita bisa langsung menanam padi. Tentu kita harus mencarikan komoditi-komoditi yang sebelum kita bisa kembali menjadi sawah gitu. Apakah itu nanti ada bantuan jagung dari Kementerian Pertanian atau kacang tanah barangkali, sehingga ini bisa menjadi penghasilan masyarakat kita yang terdampak sebelum mereka bisa normal menanam padi dan menanam komoditi-komoditi yang lainnya gitu Mbak. Tentu kalau kami untuk pengadaan seperti bibit padi, kemudian bibit jagung, tentu ini juga kami punya keterbatasan pembiayaan Bu, apalagi pasca efisiensi di tahun 2025 kemarin gitu Mbak. Ya. Oke, Mbak Devi, agar kehidupan sosial warga yang terdampak ini bisa berjalan dan kembali normal, apa yang perlu diperhatikan ke depannya? Ya, saya sepakat dengan beliau bahwa yang pertama yang penting adalah komando itu harus berbasis situasi bukan asumsi. Sehingga orkestrasi data dari semua pihak yang turun, terjun dan bekerja itu penting. Untuk kemudian kita selalu mendapatkan update situasi mana yang masih kuning, masih merah atau ada yang sudah hijau. Lalu yang kedua adalah semakin lama masyarakat terpisah dari lingkungannya itu akan memperparah trauma. Nah, oleh karenanya sangat tepat pilihan pemerintah untuk segera membuat payung buat mereka melalui hunian sementara, bahkan dengan cepat ingin membuat hunian tetap. Karena apa? Hidup yang normal itu adalah satu hal yang menjadi target dalam proses pemulihan yang sifatnya maraton. Ini bukan sprint yang hanya bisa diselesaikan dalam waktu 3, 4, atau 10 minggu. Ini adalah perjuangan PR bersama semua orang, kampus bahkan juga masyarakat, LSM dan sebagainya yang sifatnya maraton. Ini jangka panjang, tidak bisa dalam 1-2 kali waktu. Nah, oleh karenanya kita perlu memastikan tidak ada beban terbesar berikutnya, yaitu yang terkait dengan persoalan kesehatan. Lalu tadi kesehatan itu baik fisik maupun mental ya. Nah, ini makanya layanan kesehatan yang juga memahami situasi yang ada itu penting, karena sebagaimana apa yang kami peroleh data di lapangan, ketika sekarang kemarin itu tertutup lumpur misalnya, lumpurnya awalnya basah, ketika kering, nah itu bukan merangsang munculnya penyakit-penyakit lain. Ditambah walaupun ada yang sudah kering, kembali lagi hujan dan sebagainya. Nah, ini yang ketiga adalah jangan lupakan kelompok rentan. Siapa kelompok rentan? Perempuan, lansia, anak-anak. Ini mereka perlu sekali dipastikan menjadi prioritas. Karena dari sanalah keberlangsungan masa depan bangsa juga akan dipertaruhkan. Dan yang paling penting adalah jangan sampai semakin lebar kesenjangan. Justru dari pengalaman ini kita malah mendekatkan kembali kelompok rentan agar mereka juga merasakan bantuan yang sama. Oke. Kita berharap yang terbaik tentunya, mudah-mudahan percepatan pemulihan ini bisa segera memulihkan kondisi psikologis, kondisi fisik, dan semua kondisi dari warga-warga yang terdampak. Terima kasih Pak Rian, terima kasih Mbak Devi, terima kasih juga Pak Bupati sudah bergabung bersama kami. Semoga semuanya sehat selalu, selamat tahun baru.